Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari hantu yang muncul saat bernyanyi sampai ke hantu yang ada di kamar kosan. Berikut adalah 5 penampakan hantu ala Ewing Squad bagian ke-11. Setelah pesan-pesan berikut ini. Kelima, penampakan di saung. Kali ini ada cerita dari Ewing Squad yang bernama Yazid Averil yang bercerita tentang temannya yang menangkap penampakan di kawasan puncak. Ceritanya begini nih, temannya Yazid yang ada di video ini waktu itu lagi ada acara sama teman-teman UKM-nya di kawasan puncak. Biasalah, kalau mahasiswa lagi ngumpul gitu ya pasti seru-seruan. Biasanya kalau lagi seru-seruan, zaman sekarang gitu, pasti ambil handphone terus membuat instastory. Waktu acara, biasa aja men, semuanya have fun. Tapi pas selesai acara, pas udah waktunya nih untuk upload di sosmed, grup mahasiswa Yazid ini heboh karena ada satu penampakan aneh yang muncul di video instastory-nya. Seperti yang lo lihat di sebelah ini ya, ada seorang mahasiswi gitu, lagi nyanyi. Cuman lebih tepatnya lagi nyinden. Gak lama nanti temennya tuh menyoraki dirinya kayak menua cantik gitu deh. Pas di detik akhir video, tahu-tahu muncul sesuatu di belakangnya. Perhatikan baik-baik. Menua cantik. Seperti yang lo lihat, pas si Menua cantik ini lagi nyanyi, tahu-tahu di akhir video itu muncul sesuatu yang sekiranya seperti kepala perempuan di balik sekat putih ini ya. Munculnya tuh seperti ke atas gitu, kayak dari bawah menuju atas. Kalau diperhatikan lagi ya, ada semacam putih-putih gitu di antara rambutnya. Sayangnya video ini kekat sekitar 15 detik. Ya pas banget pas durasi instastory habis. Durasi instastory kan 15 detik ya. Yazid bercerita bahwa di belakang sekat itu memang tidak ada orang karena ya namanya juga lagi ngumpul, lagi lesehan. Pasti duduknya sila di lantai dan saling berhadapan gitu. Kalau dilihat juga pada detik ke-6 video ini, kita bisa berasumsi kuat ya bahwa di balik sekat ini itu memang tidak ada siapa-siapa karena kelihatan tuh celahnya tuh ya. Situ kosong. So, menurut lo, siapa atau apa yang muncul pada detik terakhir dari video Menua cantik ini? Keempat, penampakan di jalan. Kali ini ada cerita dari Ewing Squad yang bernama Nisa dari Malang. Jadi ceritanya ya, kakaknya dia itu mengadakan acara buka puasa dan juga pengajian gitu di rumah kakaknya. Nah, pas lagi acara keluarga gini nih, pas semuanya sudah selesai pengajian dan buka puasa, si Nisa ini keluar rumah buat nyari angin. Kebetulan juga doinya, pacarnya itu minta laporan kayak kamu lagi di mana sama siapa, coba pap dong. Ya udah deh, Nisa ngabarin pacarnya ya kalau Nisa tuh lagi di rumah kakaknya habis pengajian, habis buka, habis sholat, terus sekarang di luar lagi ngadem gitu sambil juga foto nih menggunakan fitur WhatsApp. Nisa tekan tombol kamera, dia foto ke arah jalan dan tulis deh laporan ke pacarnya. Udah selesai nih, pacarnya nggak curiga. Nisa udah santai juga nih, udah aman karena udah ngasih alibi. Beberapa hari kemudian, memory card di handphonenya Nisa itu penuh. Otomatis, dia mesti hapus dong data di HP-nya. Doi buka galeri dan sekiranya hapus foto-foto yang nggak penting. Pas dia buka galeri, dia liatin tuh foto satu persatu dan sampai akhirnya ke foto yang Nisa kirim ke pacarnya itu. Nisa sadar bahwa ternyata ada bocah telanjang dada lagi keluyuran pas maghrib di fotonya. Di sini langsung kelihatan ya, jelas banget bahwa ada orang berdiri di tengah jalan gitu sedang berdiri aja. Kalau kita zoom, lo bisa melihat lagi bahwa orang tersebut tampak seperti anak kecil, hanya menggunakan celana dalam, terus berambut botak dan kayaknya lagi jalan. Pas Nisa memperhatikan foto ini, dia agak bingung. Dia tanya ke ayah ibu dan keluarganya semua, dan mereka menjawab nggak ada yang kenal dengan anak kecil ini. Keluarganya juga bingung, siapa pula bocah yang keluar rumah pas maghrib gitu menggunakan celana dalam doang, terus jalan-jalan keluyuran gitu. Gak mungkin juga dong anak tetangga, karena ya gak masuk akal lah. Kayak siapa, ngapain bocah ini tuh? Menurut kalian, ini emang gaya bocah zaman sekarang atau
bocah gaib sedang berkeliaran. Ketiga, penampakan di kampus. Siapa yang suka menghabiskan waktu di kampus sampai malam? Gue dulu juga sering banget, men. Biasanya ya, mahasiswa kalau lagi rajin itu sering banget ngerjain tugasnya di kampus. Biasanya juga mahasiswa yang kelewat gabut itu sering juga berdiam diri di kampus. Kali ini ada cerita dari Dea yang berkuliah di salah satu universitas di Bandung. Kebetulan nih, Doi masuk ke kelas karyawan sehingga jam kuliahnya tuh bisa dibilang dari jam 6 sampai jam 10 malam. Dea kebetulan punya teman kuliah yang suka foto-fotoin sudut-sudut kampus pas malam hari buat iseng aja. Suatu hari, mereka lagi nongkrong nih di smoking area. Temannya Dea ini itu melihat ke arah lorong kampus dan memperhatikan agak lama gitu. Kayak dia melihat ke satu titik gitu, terus udah diem aja gitu kayak. Gak lama, dia mengeluarkan handphonenya dan memfoto ke arah tadi. Pas dilihat fotonya, Doi melihat kok kayaknya ada tongkat and then kain pel di tengah lorong. Pas dia lihat ke arah lorong, ternyata nggak ada tongkat atau kain pel, tapi di fotonya ada. Gue mau lo perhatikan baik-baik dulu nih foto ini ya. Seperti yang lo lihat di foto ini nih, ini adalah foto aslinya ya. Kalau lo perhatikan, di dalam lingkaran merah itu kayak ada sesuatu yang melayang. Kalau lo zoom in lagi, lo bakalan sadar bahwa kain pel yang selama ini kita duga ternyata adalah rambut. Dan kalau lo perhatikan lagi di bagian bawahnya ada semacam badan yang bisa dibilang transparan atau nggak full. Pas pertama kali gue melihat foto ini, gue rada ngeri juga, men. Kok kain pel bisa melayang ya? Tapi setelah sadar kalau ini bukan kain pel, anjir lah. Jadi ini menurut kalian tuh apa ini? Apakah ini beneran kain pel atau kotak yang ada di tembok atau sosok penampakan wanita berambut panjang? Tulis di kolom komentar. Kedua, penampakan di toilet. Ini nih salah satu penampakan yang paling anjir lah, epic banget sumpah, bener-bener. Jadi ada satu Ewing Squad yang bernama Luciana yang ingin berbagi pengalaman mengerikan yang dialami oleh temannya yang bernama Kevin. Jadi Kevin ini bisa dibilang tinggal di Amerika untuk melanjutkan studinya. Waktu itu Kevin ditugaskan sama pamannya untuk membersihkan gudang yang ada di rumah pamannya karena gudangnya ini mau diubah fungsi, mau direnov menjadi garasi mobil. Kevin pun membersihkan gudang ini dan mengubahnya menjadi garasi mobil ya. Pas sekitar jam 7 malam waktu setempat, Kevin mendengar ada seperti suara dipukul ya. Itu keras banget, tapi lebih keras pokoknya. Kevin berusaha mencari sumber suara sambil merekam ya, supaya dijadikan laporan ke pamannya. Pas dicari-cari, akhirnya Kevin sadar bahwa suara pukulan itu berasal dari toilet. Kevin membuka kamar mandi dan melihat ke toilet tersebut. Dia kaget, dia bingung dengan apa yang dia lihat. Asli, ini videonya aneh banget, so gue mau lo fokus ya, bener-bener fokus. Sumpah, ini bener-bener aneh banget. You guys might think I'm crazy. What the fuck is that? I don't have neighbor. Should I open it? What the fuck? Yo, I swear, bro. Right, look, I open it. See? What could possibly push the top? What? Jadi gini, pas dia buka pintu kamar mandi, lo bisa melihat bahwa tangki flashnya itu buka tutup sendiri, men. Kebuka tutupnya itu kayak gampang banget, kayak mangap. Jujur ya, gue udah nyoba buka tutup tangki flash yang ada di toilet ya. Dan gue sama Jody udah buka tuh tutup tangki flash yang ada di apartemen ini. Dan asli itu berat banget. Kalau lo nggak percaya, lo sekarang coba deh ke toilet and then buka deh tangki flash yang ada di toilet lo. Itu bisa dibilang berat dan susah. Lagi pula gimana cara ngakalinnya supaya si tangki flashnya itu bisa kebuka tutup semudah ini. Ini salah satu video aneh yang paling aneh
dan misterius ya. Kenapa pula ada hantu gitu yang membuka tutup tangki flash? Beneran? Apa maksudnya? Kalau gue tahu-tahu lagi tidur terus tengah malam dengar suara kayak tadi di kamar mandi, asli gue pindah rumah, beneran. Itu aneh tapi serem. Pertama, penampakan di kamar kosan. Kali ini ada cerita Ewing Squad yang bernama Hamid yang berasal dari Padang yang berhasil menangkap penampakan kuntilanak di kamar kosan. Jadi ceritanya begini ya. Hamid dan teman-temannya itu punya rencana untuk ngumpul di rumah temannya yang lain karena ada acara perpisahan gitu. Hamid kebetulan berangkat agak telat nih karena masih hujan di luar. Dia bercerita bahwa sekitar 5 menit sebelum azan maghrib, Hamid mengirimkan video ya suasana hujan di luar kosan. Lalu masuk lagi nih ke kosan sambil bilang, ini masih hujan, kosan gue juga sepi. Nah, pas kamera mengarah ke salah satu kamar, di situ tuh ada, anjilah, lo tonton aja deh video ini beneran. Masih hujan lah, aku sampai orang langgang lo sampai kosan. Ada orang tuh. Pas di detik ke-11 ya, lo bisa melihat ada putih-putih dan hitam gitu berdiri di dalam kamar kosan. Ketika gua dan para Ewing Squad pertama kali melihat video ini ya, banyak yang beranggapan bahwa ini adalah galon dan dispenser. Masuk akal juga sih ya, hitamnya itu adalah galon dan yang putihnya itu adalah dispenser. Tapi pas gua mundurin lagi videonya, gua mendapatkan momen dimana si dispenser ini bukanlah dispenser. Seperti yang lo lihat sekarang nih ya, bagian hitam yang sekiranya adalah galon ternyata adalah rambut, dan bagian putih yang kita kira dispenser adalah badan. Mau dilihat atau diedit kayak gimana juga ya, cuplikan ini kelihatan jelas bahwa ini adalah cewek pakai pakaian putih berambut panjang sedang berdiri di dalam kamar kosan. Lebih ngerinya lagi adalah si Hamid sebelum ngirim video ini ke grup teman-temannya, doi sadar dan doi bingung kayak, kok ada cewek di kamar itu. Hamid juga bingung karena Hamid tinggal di kosan yang khusus cowok, dan pas diperhatikan ini cewek lagi ngapain ya. Hamid lihat langsung nih ke kamar dan ternyata wujud ceweknya tuh nggak ada. Yang dia lihat hanyalah si penghuni kosan yang lagi tiduran di dalam kamar main HP. Hamid bingung dong kayak, anjilah, yaudah deh. Akhirnya dia memutuskan untuk, udahlah gue cabut aja, gue ke teman-teman gue, bodo amat, hujan deras. Menurut kalian, ini tuh beneran penampakan hantu atau cuman galon beserta dispenser? Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Ya udah part 11 nih. Jadi bagi Ewing Squad yang mempunyai cerita, foto, video penampakan, langsung aja kirimkan ke alamat email gue, yaitu malamjumat@ewinghdtv.com. Gue akan baca email kalian satu persatu ya. Sekiranya kalau email dengan penampakan yang greget itu gue bacakan secara live di Malam Jumat live streaming. Dan email dengan penampakan yang paling mengerikan seperti 5 tadi, itu akan gue masukkan ke dalam video rangkuman seperti ini. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD, karena setiap malam Jumat akan ada video-video mengerikan lainnya. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.